Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada mereka yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan sepenuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Hidup bersama Kristus. Inilah sampan bersama saya, Pater Doni Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu sehat dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memiliki alasan yang mendasar untuk hidup bersama dengan orang lain. Ada alasan cinta, ada tugas, panggilan, atau berbagai hal yang mungkin menyebabkan mau tidak mau kita harus hidup bersama dengan yang lain di sekitar kita. Apa yang pasti di sini adalah kita sendiri paham dan menerima alasan mengapa kita harus hidup dengan orang lain. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, tentunya kita juga memiliki alasan yang mendasar mengapa kita harus selalu hidup bersama Tuhan. Selain karena Tuhan adalah kausa prima atau alasan utama dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk kehidupan kita, juga karena kita memiliki keterbatasan yang tidak dapat kita atasi sendiri dengan kemampuan-kemampuan manusiawi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk menyadari diri kita sebagai pengikut Kristus, atau kita yang percaya kepadanya, tentang alasan mengapa kita harus hidup bersama Kristus. Bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita kuasa yang diberikan Allah kepada Kristus. Kuasa itu adalah kuasa yang besar dan kuasa yang membebaskan. Dikatakan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Bahkan iblis atau setan pun tahu dan sadar bahwa Yesus adalah utusan Allah. Dengan kuasa itu, iblis-iblis atau setan-setan pun ketar-ketir dengan kehadiran Yesus, karena dengan kuasa yang ia miliki, ia mampu atau ia mau membebaskan kehidupan ini dari kuasa kegelapan. Jika kita ini adalah orang-orang yang percaya kepadanya, kita pun harus lebih sadar dan yakin akan kuasa yang dimiliki Yesus ini, sehingga bisa menjadi alasan mengapa kita harus tetap bersama Kristus. Kita semua
Yang percaya kepadanya bukan karena kita ikut ramai atau ikut arus, tetapi kita harus menyadari bahwa Yesus memiliki kuasa dari Allah untuk membebaskan kita dari berbagai kuasa dan belenggu kejahatan. Ataukah mungkin Anda memiliki alasan lain, namun Injil hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa alasan mengapa kita hidup bersama Kristus, karena Kristus memiliki kuasa dari Allah untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu kejahatan dan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kita bukan karena sekedar memiliki rasa takjub karena kuasa yang dimiliki Yesus, namun terutama kita harus yakin bahwa kuasa itu akan terjadi dalam hidup kita. Paulus mengatakan bahwa alasan mengapa kita harus hidup bersama Kristus, karena Kristus bukan hanya memiliki kuasa untuk membebaskan kita, namun karena Ia sendiri rela berkorban dan wafat demi keselamatan kita. Siapapun yang percaya kepada Kristus akan tetap bersama Dia, terutama dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, alasan-alasan yang meyakinkan kita hidup bersama Kristus itu memiliki konsekuensi bagi hidup kita di dunia ini. Kita perlu hidup sebagai anak-anak terang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Maka Paulus mengajak kita untuk tetap berjaga dan sadar dalam hidup. Alasannya karena kita harus tetap menunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang-orang yang hidup bersama Kristus. Kualitas itu perlu ditunjukkan dalam hidup bersama kita dengan orang lain, yakni dengan cara saling menasehati, saling membina dalam kebenaran yang ditunjukkan Kristus kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua.